Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Uqudul Zain. Nah, kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, syarah Uqudul Zain fi bayani huquqis zaujain. Bismillahirrahmanirrahim, masih di dalam pasal yang pertama ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Laisa ayusya'ni, artinya bukanlah ya. Bukanlah urusan apapun tamlikuna yang memiliki siapa kalian kaum laki minhunna dari mereka kaum perempuan para istri syai'an akan sesuatu ghairu dzalik selain selain itu, artinya ghairu dzalikal khair, artinya selain kebaikan. Jadi maknanya gampangnya itu kalian itu tidak memiliki kekuasaan atau memiliki terhadap mereka para perempuan selain apa yang telah Allah izinkan ya. Artinya ya kebaikan seperti itu. Jadi apa ya? Ini itu menegaskan bahwa istri bukanlah hamba atau properti ya, melainkan manusia merdeka yang hidup bersama suami dalam ikatan amanah dan pergaulan baik. Jadi ditekankan lagi di sini bahwasanya laisa tamliku namin hunasyain ghairu, maksudnya adalah tidak ada urusan ya, tidak ada urusan besar bagi kaum bagi kalian kaum laki-laki, maksudnya kecuali berbuat baik. Jadi kesimpulan dari teks ini adalah suami tidak memiliki kekuasaan mutlak tentunya atas istri. Jadi yang mereka memiliki para suami hanyalah hak untuk memperlakukan istri dengan baik seperti itu, sesuai dengan perintah syariat, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah dari Allah Subhanahu wa taala, karena istri juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Illa ayatina ya, kecuali melakukan ya bifahisyatin, illa ayatina, kecuali melakukan siapa mereka ya para perempuan bifahisyatin dengan fahisyah, dengan perbuatan keji. Ai nusuzin, maksudnya adalah nusus kedurhakaan, mubayyinatin yang jelas, ai zohiratin, artinya yang jelas ya. Bi anzoharot, dengan sekiranya tampak amarotuhu, apa tanda-tandanya ya, tanda-tandanya fa in fa'alna, jika melakukan siapa mereka, bi an azharna, maksudnya menampakkan siapa mereka para perempuan anusuza kepada nusus, fahjuruhunna, maka pisahkan oleh kalian hunna kepada mereka para istri ya para perempuan fil madoji, di dalam tempat tidur mereka, jadi di dalam tempat tidur. Ai, maksudnya adalah i'taziluhunna, artinya asingkanlah siapa kalian hunna kepada mereka fil firosi, di dalam tempat tidur. Watruku ya, dan tinggalkan oleh kalian ya. Tinggalkan apa? Mudo ja'atahunna, maksudnya adalah tempat tidur ya. Tempat tidurnya ai an-nauma ma'ahunna, maksudnya adalah tidur bersama mereka para perempuan. Jadi kalau para istri itu nusus ya, durhaka kepada suaminya, misalkan contoh kasus yang ringan ya, ketika suaminya melarang keluar malam, kemudian dia tanpa alasan syar'i keluar malam ya untuk bertemu teman-temannya, kumpul, nongkrong-nongkrong ya, ke diskotik, ke klub malam sampai pulang subuh. Nah, ini adalah istri yang nusus. Maka kalau sudah begini ya, pisahkan tempat tidurnya, seperti itu ya. Pisahkan tempat tidurnya. Kemudian wahada, dan adapun ini al-hajru ialah hajar, artinya pisah ranjang ya. La goyatalah, la goyata, yang tidak ada ujung ya, yang tidak ada puncak itu maujud lahu baginya si suami. Bi annau, karena sungguhnya hajar itu ya, karena sesungguhnya hajar itu pisah ranjang atau memisahkan ia si istrinya, lihajati solahiha, karena kebutuhan
untuk memperbaiki istrinya, seperti itu ya. Karena untuk keperluan memperbaiki dirinya si istri. Kemudian, maka ketika ya lam tasluh tidak belum memperbaiki siapa istri ya, fal hajru, maka adapun berpisah ranjang, bakin ialah tetap. Ya, artinya dilanjutkan ya. Wa in balago, meskipun sampai sinina. Nah, meskipun sampai apa hajar atau perpisahan itu ya, sinina beberapa tahun. Jadi kalau istrinya itu tidak tidak berubah juga, maka hajar ini memisahkan tempat tidur ini tetap sampai beberapa tahun, walaupun beberapa tahun ya. Kemudian wa mata solahat ya, dan ketika solahat memperbaiki ianya istri, fala hajro, maka tidak ada hajar ya. Tidak ada hajar itu maujud. Artinya kalau dia sudah memperbaiki dirinya, maka pisah ranjang itu sudah berakhir. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an ba'dil ulama'i, dan dari sebagian ulama ya, qayatul hajri syahrun. Adapun puncak hajar ya, artinya pisah ranjang itu adalah syahrun, sebulan. Nah ini menurut sebagian ulama, tapi menurut ulama yang lain bahwa tidak ada goyah, tidak ada ujungnya. Kalau perempuan itu terus durhaka, nusus dan sebagainya, maka ya terus pisah ranjang seperti itu. Kemudian wadribuhunna dorban goyro mubarrih ya, goyro mubarrih. Wadribuhunna, dan pukullah oleh kalian hunna kepada para istri yang nusus, tentunya dorban dengan pukulan goyro mubarrih ya, pukulan yang tidak menyakitkan ya. Jadi kalau dia ini terus nusus juga ya, maka pukul ya, dibilangin gak ngerti ya, dinasihatin gak ngerti dan terus menerus demikian, maka pukulan yang tidak menyakitkan. Kemudian wa huwa alladzi la yuksiru azman. Jadi pukulan yaitu tidak mematahkan akan tulang. Jadi ya tidak keras maksudnya. Kemudian wala yushinu udwan, dan tidak membuat cacat anggota badan, seperti itu. Ai dorban goiro syadidin, maksudnya adalah pukulan yang tidak keras. Jadi pukulannya bukan pukulan yang menyiksa ya. Jadi pukulannya pukulan untuk peringatan, pukulan tidak keras, tidak menghancurkan tulang, tidak membuat cacat anggota badan, seperti itu. Kemudian wadzalika in lam yarji'na bil hujrani, artinya adalah dan adapun demikian itu ya, in lam yarji'na, ketika tidak kembali siapa mereka, tidak kembali baik maksudnya, bil hujrani, dengan dipisah ranjangkan. Jadinya gini, kalau pukulan itu ya puncak ya ketika mereka memang tidak kembali untuk berbuat baik, tidak kembali menjadi baik. Dengan dipisah ranjangkan, maka langkah selanjutnya adalah pukulah dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau melukai. Kemudian wa in ata'nakum fima yuradu minhunna, maksudnya adalah ketika kembali taat ya, ata'nakum, ketika kembali taat siapa mereka perempuan, kepada kalian, fima di dalam perkara yuradu yang dikehendaki minhunna dari mereka. Artinya ketika para istri itu kembali taat kepadamu, fala tabugu, maka jangan kamu mencari-cari ya. La tabtulu, maksudnya adalah janganlah menuntut ya. Alaihinna sabila, artinya menuntut atasnya jalan. Maksudnya adalah tariqan ya, maksudnya jalan. Ila dorbihinna zulman, kepada memukulnya perempuan itu zulman, dengan zolim. Jadi maksudnya kalian itu para suami jangan mencari-cari jalan. Artinya menuntut jalan, mencari jalan, yakni maksudnya adalah mencari jalan untuk memukul dengan zolim. Artinya kalau udah dia taat ya jangan cari-cari alasan lagi, jangan cari-cari jalan lagi untuk memukulnya dengan zolim. Artinya si suami ini ya jangan dendam, seperti itu. Jadi mentang-mentang dia dulu nusus, kemudian dia sudah taat,
dia taubat, kemudian si suami mencari-cari jalan untuk memukulnya dengan hati dendam karena dulu dikecewakan atau dilukai atau dilukai si suami ini atau dikecewakanlah bahasa kitanya. Kemudian waj'alu maka minhunna ka'allam yakun. Artinya jadikanlah oleh kalian apa perkara ya karena yang terjadi ya yang terjadi apa minhunna dari mereka kan lam yakun sebagaimana lam yakun tidak terjadi apapun. Jadi kalau mereka sudah berbuat baik, waj'alu maka minhunna kan lam yakun. Artinya jadikanlah oleh kalian pada perkara karena yang ada apa minhunna dari mereka kan lam yakun sebagaimana tidak ada. Jadi anggap aja perbuatan yang mereka telah perbuat pada masa lalu, perbuatan yang nusus dan tidak baik, ketika ia kembali taat kepadamu dan bertaubat pada Allah, maka anggaplah apa yang dahulu itu tidak ada. Seperti itu maksudnya. Kemudian, fa'inat ta'iba minadzanbi, maka sungguhnya orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dzambalah, sebagaimana tidak ada sebagaimana orang la dzamba yang tidak ada dosa itu mawjud lahu baginya orang. Jadi orang yang telah bertaubat, orang yang telah bertobat dari dosanya, maka bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa, seperti itu. Kemudian ala tanabbahu, ya ala ingatlah oleh kalian, innalakum, sesungguhnya ialah kalian ala nisaikum atas perempuan-perempuan kalian hakon apa hak seperti itu. Walinisaikum, dan sesungguhnya ya ialah bagi perempuan-perempuan kalian alaikum atasnya kalian para suami hakon apa hak. Jadi maksudnya gini, ingatlah olehmu hai kaum suami, sesungguhnya kamu mempunyai hak atas istri-istrimu dan istri-istrimu juga mempunyai hak atasmu, atas dirimu, seperti itu ya. Nah, fahakkukum alaihinna. Nah, dan hak-hakmu atas mereka, fala yu'ti'na firasyakum. Nah, fala yu'ti'na firasyakum, yaitu mereka tidak memasukkan, artinya tidak memasukkan orang lain ya. Nah, firasyakum ke tempat tidurnya, akan tempat tidur kalian, tempat tidur kamu ya, maksudnya kalian para suami. Man kepada orang takrohuna ya yang benci siapa kalian. Nah, seperti itu ya. Jadi gini, bahasa gampangnya mereka itu maksudnya jangan para perempuan ya, maksudnya jangan memasukkan ke tempat tidurnya ya, ke tempat tidur kalian orang-orang yang tidak kamu sukai. Jadi ya jangan selingkuh lah ibaratnya, bahasa gampangnya gitu. Kemudian wala ya'zanna, dan tidak mengizinkan fi buyutikum ya. Wala ya'zanna, dan tidak mengizinkan fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kalian, liman takrohuna, bagi orang takrohuna yang kamu tidak suka, yang benci siapa kamu. Maksudnya mereka si para istri ini ya tidak mengizinkan ya memasuki rumahmu orang yang tidak kamu sukai ya. Kalau ada orang asing masuk ya jangan diizinkan, maksudnya seperti itu. Nah, kemudian ala, dan ketahuilah ya, wahakuhunna alaikum, artinya ketahuilah dan hak mereka atasmu ya, antuh sinu adalah bahwa kamu memberikan hal yang terbaik ilaihinna kepada si istri, kepada si istri-istri kamu, fi kiswatihinna, di dalam pakaian-pakaian mereka para istri, wa ta'amihinna, dan makanan-makanan mereka, sandang pangan ya. Nah, jadi bahasa gampangnya ingatlah ya ingatlah wahakuhunna, dan hak-hak mereka para istri ya, hak-hak mereka atasmu, hak-hak mereka para istri alaikum atasmu, antuh sinu ialah agar berbuat baik siapa kalian para suami ilaihinna kepada mereka, maksudnya gitu.
di kiswatihinna, di dalam memberikan pakaian terbaik seperti itu, wa ta'amihinna, dan sandang pangannya, artinya makanan-makanan yang baik juga. Nah, kemudian ruah haja, dan adapun maksudnya meriwayatkan haja, apa namanya, pada hadis At-Tirmizi, siapa Imam Tirmizi, Wabnu Majah, dan Imam Ibnu Majah. Ya, jadi hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, inilah sekilas tentang apa namanya lanjutan tentang pasal pertama. Ini hadisnya panjang ya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Nah, karena sudah kepanjangan, kita teruskan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.